kupas satu persatu ya. Tapi untuk penugasan saat ini karena waktu juga tidak memungkinkan saya untuk memberikan penugasan lebih, saya lebih fokus kepada pengolahan Bapak Ibu ya. Nanti tugasnya pun hanya satu, saya minta satu judul buku untuk kemudian diolah menggunakan aplikasi Enlistlight ini. Nah, di sini sebenarnya sudah terdapat ribuan judul, konten digitalnya ada 4, kemudian ini jumlah eksemparnya ada 2.601. Oke. Baik, untuk fitur-fitur yang pertama, biasanya yang paling kita lakukan di awal itu biasanya pengaturannya dulu, Bu, pengaturan administrasinya. Ini lihat di pengaturan umum. Buka menu administrasi, kemudian juga di menu pengaturan umum. Nah, ini bermacam-macam fiturnya, Bu. Jadi ada hari libur. Hari libur ini adalah untuk hari libur layanan Bapak Ibu. Kalau di perpustakaan sekolah ada juga yang hari Sabtunya libur, ada yang masuk. Jadi nanti kalau hari Sabtunya libur itu dihitung dimasukkan di sini hari libur, Sabtu dan Minggu. Kita buka saja Bapak Ibu ya, biar lebih jelas lagi. Oke. Pak Bondan mohon izin. Iya, silakan Bapak. Mungkin ini banyak teman kita yang belum bergabung ke dalam Zoom mungkin karena harus diterima lebih dulu. Ya, mohon maaf, mohon izin Pak. Baik. Jadi gini Bapak, sebenarnya ini belum masuk ke ini ya penugasan ya, nanti yang intinya itu ada nanti pada saat di sini Bapak Ibu di katalog. Mudah-mudahan sih pada saat kita coba untuk entry katalog itu nanti Bapak para peserta yang lain sudah bergabung. Ini sudah ada 225 orang sudah bergabung juga 227. Oke. Gak apa-apa sambil jalan aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau ya. Boleh ulang lagi password sama itunya Pak? Oh, password username itu Enlistlight. Bapak jangan terlalu cepat, Pak. Oh iya, baik. Belum otomasi jadi beraba-raba. Siap, Bu. Sebentar, passwordnya itu saya ketik di Word aja deh. Iya, Pak. Boleh, Pak. Microsoft Office. Ini username. Namanya itu Enlistlight Bu ya, Enlistlight. Saya baru bergabung Pak. Download dulu apa gimana tadi ya? Bisa ngomong sendiri-sendiri kan? Oke, ini ya. PPT-nya Pak. Kenapa Pak? PPT-nya PPT-nya nggak ada Pak, karena kita langsung praktek saja. Ya. Ya, sebenarnya sih ada panduan Bapak Ibu, panduan di portalnya Enlistlight. Tapi size-nya juga lumayan besar, itu lebih dari 10 mega, jadi saya tidak bisa tidak bisa mengunggah di Aldika. Kemungkinan nanti saya akan lampirkan aja Pak linknya Pak ya untuk bisa mengunggah mengunduh di websitenya. Baik. Iya Pak Bondan, gitu aja di share linknya supaya kita nanti bisa mengulangi kembali. Siap Bu. Terima kasih. Baik, ini username dan passwordnya, username Enlistlight, passwordnya Enlistlight sama dengan. Oke, saya balik ke sini lagi. Ini kita masuk ke back office. Tadi saya sudah login, jadi langsung ke sini ya, Bapak Ibu. Oke, semuanya sudah bisa masuk ke dashboardnya ini, back office. Saya sudah. Belum Pak Bondan. Diulang lagi Pak Bondan. Baik. Diulang lagi Pak. Baik. Kan dari awal Pak, ulang maksudnya Pak. Saya baru masuk Pak, baru mulai. Ulang dari awal. Iya, baik. Saya keluar dulu nih.
Iya, ulang dari awal, Pak. Oke, ini demo. Pak, saya baru masuk, Diulang Pak. Pak, baru masuk, baru sholat. Baik, baik. Ketika nah ini tampilan awal ketika kita membuka demo ini slide ini ya. Sama sih dia kalau misalkan saya ini adalah tampilan di laptop di ini slide yang diinstal di laptop saya. Ini yang di demo programnya. Nah, sudah masuk ke sini semua? Ya, sudah. Sudah ya? Belum. Kita belum buka inlist, Pak. Belum buka inlist. Siap. Baru masuk. Dika dulu ya. Mohon sabar dulu, Pak. Baik. Saya tunggu. Jadi masuk ke LDK dulu. Masuk di LDK. Sama, kita ke LDK dulu ya. LDK. Ya. Kemudian saya matikan dulu nih customizing file. Jadi di bawah ini nanti di materi praktek kerja perpustakaan itu nanti ada link untuk demo program Bapak Ibu ya. Ya Ibu, hati-hati. Misti mana kecamatannya? Ini link itu Pak. Apa? Link demo ini ya? Iya. Link demo program ini slide Bapak Ibu ya. Link demo. Ya, ini masuk ke sini, diklik saja, kemudian nanti muncul linknya di sini. Ini diklik Bapak Ibu. Ya, sebentar Pak, pelan Pak. Ya. Lemot Pak. Ini lemot ini usianya Pak. Iya Pak, apa-apa Pak. Yang penting tetap semangat Bapak. Pelan-pelan Pak ini Pak. Ya, perlu pelan-pelan Pak, lemot. Bondan kirim juga link untuk mengunduh inlist slide-nya Pak. Dikirimkan juga link untuk panduan dan untuk programnya ya. Pak Bondan. Iya Bapak. Ini link demo program apa link tugas praktek otomasi ini yang dibuka? Link demo program Pak. Oh, link demo program. Iya. Link tugas itu nanti memang ada tugas sih. Di dalamnya ada sedikit. Link tugas ya. Iya, tapi hanya satu kok Pak. Iya. Setelah Pak. Terus diklik demo inlist Pak ya? Iya. Demo slide 31 itu diklik, nanti masuknya ke dashboardnya ini slide di sini demonya. Pak Bondan, saya mau tanya kalau yang tugas mandiri itu kita bikin bukunya sesuai sama buku yang di situ ya? Iya. Nanti ke katalog Bu ya. Tapi bukan bikin sendiri dari perpustakaannya Pak, sesuai sama buku yang di situ. Enggak Bu, jadi boleh usul. Kita bahas dulu ini, nanti ke masalah tugas nanti belakangan. Baik. Biar kita konsen ke ini. Yang penting di sini dulu Bapak Ibu ya. Kita konsen dulu ke materinya dulu. Baik. Ya, makasih Pak. Iya, soalnya masih banyak yang belum mengerti Pak. Baik. Silakan untuk yang sudah ini, yang belum masuk ke demo program ini siapa? Masih ada? Masih Pak, masih. Baik, saya tunggu. Konekkan ini Pak. Belum Pak. Dari awal Pak. Kayaknya jaringannya kurang ngopi itu Pak. Iya memang. Masalah klasik di daerah seperti itu Pak. Sambil menunggu masuk, mungkin saya akan terangkan sedikit ya tentang administrasi. Oke, kita masuk ke back office. Kemudian tadi passwordnya ini slide. Ininya maaf, username-nya ini slide. Passwordnya itu ini slide sama dengan. Sama. Ini Bu, passwordnya ini slide sama dengan. Pak, tadi apa Pak setelah masuk inlist slide-nya? Iya, inlist slide sama dengan.
Ini Kan Pak, Bapak Ibu. maksud saya pilih yang mana? Apa pilih OPEC, pilih artikel, atau pilih apa yang tadi yang pertama? Oh, back office Bu, back office. Paling sebelah kiri Bu ya, sebelah paling kiri. Siap Pak, sudah. Baik. Kita masuk ke sign in sudah. Pilih lokasi perpustakaannya untuk sementara ini perpustakaan umum dulu Bapak Ibu ya. Oke. Nanti bisa dirubah nanti. Jadi kita klik sign in. Pak, saya username-nya belum Pak, sama password. Ini Bu, username-nya Di ini. grup ada Bu. Oh ya, ini slide sama dengan. Yang mana nih bikinnya nih Bos? Tadi Pak, tolong ditayangkan. Kenapa Bu? Sabar Bu, sabar. Tenang Bu, tenang Bu. juga harus sabar ya. Sabar Bu, ini ujian. Ya, username sama password. Sebentar, saya chat saja di chat Bapak Ibu ya. Ya. Di chat aja Pak, di chat. Nah, ini sudah saya buat di chat ya, silakan dilihat Ibu ya. Oke, baik, nanti pilih apa umum. Kemudian pilih klik sign in ya. Nah, nanti muncul halaman dashboard dari ini slide ini, back office-nya. Baik, di sebelah kiri ini ada bermacam-macam menu. Bapak Ibu, ini menunya ada di sebelah kiri. Ini data yang ada di ini slide ini. Data nanti perpustakaan Ibu nih. Misalkan ini perpustakaan kita nih. Ini datanya seperti ini, ada 2.876 judul, kemudian ada 4 konten digital yang kita punya. Ada 2.601 eksemplar atau jumlah koleksi yang kita punya. Anggotanya sudah ada 227 orang. Nah, ini data kunjungan. Itu bisa lihat di sini jumlah statistiknya. Oke. Sekarang kita masuk. Untuk pengaturan pertama itu biasanya masuk ke menu administrasi. Ini saya ulas sedikit saja. Takutnya nanti kalau kebanyakan waktunya nggak cukup ya buat Bapak Ibu ya. Kita ke pengaturan umum. Nah, hari libur ini biasanya hari libur tanggal merah. Hari libur nasional. Pengaturan umum ya? Ya, di administrasi Bapak Ibu ya. Ya, di menu administrasi. Terus kemudian di pengaturan umum. Pengaturan umum. Pengaturan umum. Ya. Pengaturan umum hari libur Pak ya? Ya. Nah, di hari libur ini masukkan saja tanggal merah dalam waktu 1 tahun ini. Misalkan tanggal 28 kemarin ada Maulid Nabi, masukkan saja di situ tanggal 26 libur. Jangan dimatiin internetnya. Kemudian juga Pak, biasanya kalau jangan berisik dulu Pak, biar kedengeran Pak. Oh ya, mungkin untuk yang ini saya coba mute dulu semuanya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Fokus Betul, ya. Pak. Jangan di mute Pak. Ya. Baik, Dulu Pak. Nah, saya stop share dulu. Nanti halo, ya. Siap, saya share screen lagi. Jadi silakan diperhatikan dulu Bapak Ibu ya. Ini saat ini tidak terkait dengan tugas nanti saya. Nanti ketika penugasan di katalog ini baru akan saya buka kembali mic-nya ya. Baik, untuk menu administrasi ini kita buka untuk menu administrasi, kemudian di pengaturan umum. Ini untuk hari libur itu masukkan saja tanggal-tanggal merah di hari libur nasional. Kemudian juga kalau di sekolah itu biasanya ada libur panjang ya, usai kenaikan kelas atau mungkin libur usai habis ujian semester, itu masukkan saja di sini di hari libur. Kalau misalkan itu juga ketika libur sekolah itu berarti layanan perpustakaan sekolahnya libur. Ini jenis perpustakaannya itu pilih saja perpustakaan sekolah. Sini ada. Kemudian
unit kerja bisa diabaikan karena perpustakaan sekolah. Nah, ini pengaturan user. Kalau kita mau membuat user sendiri, itu bisa di sini Bapak Ibu. Pengaturan user. Ini bisa ditambah. Seperti ini, kita klik saja tambahnya. Oke, di sini nama user. Kemudian nama lengkap kita, email kita apa. Nah, ini statusnya aktif. Kemudian juga bisa nggak merubah reset atau password user. Kemudian juga bisa nggak merubah password anggota. Jadi kalau kita jadi admin atau kepala pustakaan sekolah itu semuanya aja kalau bisa diaktifkan. Ya. Baik. Ini juga kalau sirkulasi ini biasanya ini nama-nama ruangan Bapak Ibu. Apakah di layanan, ruang layanan? Mungkin di ruang lain. Oke. Baik, kalau pengaturan umum satu lagi Bapak Ibu mungkin di nama perpustakaan. Ini nama perpustakaan kita bisa dirubah di sini. Caranya di menu administrasi pengaturan umum. Maaf Pak Bundan, kok masih ramai itu? Ya sudah saya anu. Masih ramai ya? Sebentar saya cek dulu nih. Siapa yang masih ramai ya? Belum di-mute, masih Bundan sendiri tuh mungkin. Oke. Saya cek lagi. Oke. Masih ramai ya? Goyang gitu. Kayak gini. Goyang tadi gitu, jadi ya. Pak Sairi, ini kenapa laptop saya Pak Sairi nggak bisa bunyi Pak Sairi? Masih bisa. Aduh, ya. Speakernya gimana ini? Your speaker is not working. Please check your connection. Oh, please yang masih berbicara tolong di unmute dulu Pak. Bu. Nggak mau Pak. Ini saya sudah keluar 3 kali Pak. Speakernya ada dihidupkan maksudnya. Dihidupkan. Oh itu belum dihidupkan ya. Halo. Oh, Pak Dah, oke. Baik. Sudah sepi. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa merubah nama perpustakaan kita. Ini perpustakaan SMK Pasir atau mungkin saya berubah jadi perpustakaan Pusdiklat. Jenis perpustakaannya bisa dipilih. Apakah itu perpustakaan umum, perguruan tinggi, sekolah, atau perpustakaan lain. Tergantung dari pengaturan di perpustakaan, jenis perpustakaan yang tadi. Nah, ini untuk logo KOP. Kalau kita punya KOP, itu bisa kita rubah caranya. Atau mungkin kita punya logo sendiri, punya logo sekolah. Ini bisa kita unggah di sini. Caranya browse, kemudian pilih filenya. Seperti biasa Bapak Ibu ya, kalau untuk mengunggah dokumen. KOP pun sama seperti itu. Browse dulu, kemudian dipilih filenya. Nah, untuk KOP surat ini untuk apa? Untuk biasanya kalau misalkan kita punya seperti surat teguran, kemudian juga untuk laporan, itu bisa digunakan KOP suratnya. Oke. Ini yang lain mungkin bisa dibaca-baca lagi Bapak Ibu ya, untuk di panduannya. Nanti saya akan kirimkan linknya untuk panduan dan juga untuk programnya, agar mungkin bisa Bapak Ibu unduh, kemudian diinstal di laptop Bapak Ibu semua. Oke, baik, kita ke waktunya sudah 13.25 ya. Oke, baik, kita ke menu. Nah, ini coba saya akan jelaskan dulu tentang
entry keanggotaan karena waktunya masih cukup lumayan. Ini menu keanggotaan ini kalau misalkan kita yang pasti setiap perpustakaan punya pemustaka ya. Ini kita masukkan data pemustakanya di sini. Caranya kita entry anggota. Nah, ini sudah langsung masuk ke field-fieldnya. Bisa diisi jenis identitasnya, apakah KTP, SIM, atau kartu mahasiswa, atau bisa ditambah mungkin kartu pelajar di sini ada. Gitu. Kemudian nomor identitasnya, kemudian nama lengkap di sini dimasukkan saja nama lengkapnya, kemudian tempat lahirnya di mana, tanggal lahir, ini sudah umum Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dibaca-baca lagi Bapak Ibu, bisa dilihat. Yang pasti sini harus dilengkapi semua, data pekerjaan segala macam. Kemudian nanti kalau sudah semua diisi, field-fieldnya ini diisi, ini disimpan Bapak Ibu. Bu Kinasih tadi yang present, kenapa Ibu? Sebentar. Ibu Kinasih tidak ada mic-nya ya, jadi saya juga tidak bisa berkomunikasi. Oke, baik, setelah semua data ini diisi, kemudian jangan lupa untuk disimpan. Disimpan. Oke, nanti untuk mengecek, ini ada daftar anggota. Ini nanti munculnya di sini Bapak Ibu, untuk keanggotaan ini. Ini nanti berguna ketika peminjaman atau mungkin pengecekan yang bersangkutan sudah meminjam koleksi apa saja. Ini juga bisa diimport dari data dari Excel nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada data dari Excel bentuknya CSV, nanti bisa langsung diimport dari sini Bapak Ibu. Nah, ini ada template-nya. Bapak Ibu bisa unduh template-nya dulu. Kemudian nanti data-datanya dilengkapi seperti ini. Ini adalah template-nya. Nanti Bapak Ibu lengkapi dulu di sini datanya. Nomor telepon, kemudian nama, di sini. Jadi seperti ini. Ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, sama seperti fieldnya sama dengan program yang ada di ini slide. Hanya saja ini dalam bentuk Excel. Nanti setelah ini selesai datanya dimasukkan, kemudian bisa kita unggah di sini Bapak Ibu. Import data anggota, kemudian klik browse. Nah ini sama seperti tadi. Ya, jadi ini sampling aja, ini kita open. Nanti muncul datanya itu di sini daftar anggota. Gitu. Oke, baik. Oke, sekarang kita langsung masuk kepada ini untuk akuisisi, untuk pengadaan atau pengembangan koleksinya. Kita buka satu-satu. Nah, ini adalah data sumber perolehan. Perolehan ini bisa dari perorangan, hibah, kemudian juga bisa dari perusahaan juga, percetakan. Jadi pada saat kita mengadakan koleksi biasanya ada pembelian Bapak Ibu ya. Pembelian itu diperolehnya dari mana? Maksudnya apakah beli secara online? Kalau di perpustakaan umum itu biasanya menggunakan sistem lelang Bapak Ibu. Jadi ketika ada anggaran, kemudian mereka mengadakannya itu lewat satu pintu. Mungkin lewat perusahaan tertentu yang ditunjuk untuk mengadakan pembelian bahan perpustakaan. Nah, ini untuk entry koleksi. Ini seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, saya cek chat dulu. Oke, nggak ada. Oke.
ini adalah entry koleksi untuk memasukkan data koleksi yang kita beli. Di sini pilih jenis bahan, misalkan monograf, buku. Oke, sebentar, saya punya satu contoh yang akan kita coba masukkan. Nah ini adalah data bibliografinya seperti ini. Kita masukkan buku, judul bukunya itu tadi di sini sesuai di sini adalah supervisi pendidikan. Copy. Anak judulnya tidak ada. Nah, penanggung jawabnya itu di sini adalah A.J. Harwing. A.J. Hariwung. Kalau seperti kemarin dijelaskan di pengkatalogan deskriptif bahwa ketika nama depan ini disingkat, berarti penulisannya dibalik Bapak Ibu ya. Kita cek di sini. Di koma A.J. Ya. Di sini tidak dijelaskan bahwa ada editor ataupun penerjemah. Jadi penanggung jawabnya ini hanya satu, yaitu pengarang. Kalau ada editor, bisa ditambahkan di sini. Pakainya apa? Itu biasa titik koma, misalkan editor. Editor misalkan saya. Kalau editornya pengarang 1 atau pengarang 2, dipisahkannya pakai koma Bapak Ibu ya. Kemarin sudah diajarkan mungkin di pengkatalogan deskriptif. Nah, tajuk pengarang utama ini dan tajuk pengarang tambahan itu kalau misalkan pengarangnya lebih dari 1, ini bisa dimasukkan di sini nama orang. Oke, baik. Untuk tempat terbit, kita lihat lagi di sini tempat terbitnya di mana? Di Jakarta. Untuk penerbitnya, oke, saya copy saja. Tahun terbit 1989. Jumlah halaman. Bentar. Oke, silakan di-unmute Bapak Ibu. Ya, kita sudah mulai bisa berinteraksi. Silakan Bapak Ibu. Tadi saya menjelaskan sekilas-sekilas Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk yang praktek ini. Silakan dibuka Bapak Ibu tugasnya. Tugasnya Pak ya? Ya, boleh. Silakan. Gimana bukanya, Pak? Katalog ya, Pak? Di LDK Bapak Ibu. Yang membuat katalog ya, Pak? Iya, bukan membuat katalog. Jadi di LDK itu ada tugas praktek. Oh, praktek otomasi yang dibuka. Praktek otomasi ya. Ini tugas praktek otomasi perpustakaan. Untuk keterangan ilustrasinya itu diisi apa ya, Pak? Keterangan ilustrasi ya. Itu ilustrasi itu hanya di titik 2 aja Bapak Ibu. Jadi ilustrasi itu ada nggak? Kalau ada, berarti diketik aja ilus titik. Oh, iya. Kalau dimensi itu tebalnya Pak ya? Kenapa? Ya. Dimensi itu apa diisi? Dimensi itu untuk tinggi buku. Sentimeternya. Tinggi buku. Jadi ini kita kerjakan langsung di sini ya Pak?
Ya. Kalau Jadi sebentar. Pipa sertaan itu, Pak. Pak, jadi langsung buka linknya aja ya, buka linknya langsung diisi di situ aja mengerjakannya ya Pak. Iya. Jadi sambil saya jelaskan dulu Bapak Ibu ya di sini ya. Ya, makanya Bapak jelasin dulu aja. Jelaskan dulu Pak semuanya Pak. Baik. Untuk masuk untuk merubah nama perpustakaan tuh langkahnya gimana Pak? Kenapa mau rubah nama perpustakaan Bu? Iya Pak, langkahnya apa tuh? Oh iya. Tadi Bu yang nanya ya. Ya. Tadi sudah. Jadi di sini Bu. Jadi di administrasi. Kemudian Ibu buka menu pengaturan umum. Nanti di sini ada Bu nama perpustakaan. Nama perpustakaan. Dia di sini nama perpustakaan. Nanti di situ ada tuh nama perpustakaannya, kemudian juga lokasinya di mana, logonya. Nah, ya di sini ada lokasi perpustakaannya Bapak Ibu ya. Ya. Bisa lanjut Pak. Nanti lanjut dulu aja Bapak Ibu ya. Dulu Pak supaya sampai selesai. Ya, sampai selesai baru nanti kita pertanyaan-pertanyaan lain ya Bapak Ibu ya. Link demo program. Ini jumlah halaman, jangan lupa kalau jumlah halaman itu dilihat juga ya Bapak Ibu ya. Untuk halamannya ada halaman Romawi atau tidak. Kalau ada halaman Romawi, halaman Romawinya dulu yang dimasukkan. Apa lanjut aja? Ya. Oh nggak bisa, saya ketinggalan. Bahan sertaannya Pak, apa isinya? Laptopnya bermasalah. Bahan sertaan itu jika ada CD Bu. Ada CD, ada peta gitu kan bahan sertaan ya. Ya. Nah ini koma jumlah halamannya 289. Kita ketik di sini berarti 289. Oke. Keterangan ilustrasi, ada ilustrasinya atau enggak? Ada gambarnya atau tidak? Kalau misalkan ada, nih di sini ada gambar, ada bagan, berarti ketik saja di sini ilus. Titik. Ya. Nah ini dimensinya ini berapa senti? Oh di sini 23 cm, berarti masukkan di sini 23 cm. Bahan sertanya ada nggak? Lihat di sini. Ini karena saya nggak pegang jadi kita nggak bisa praktek langsung dengan bukunya. Jadi saya berdasarkan ini ya, Bapak Ibu ya. Masih berisik Pak. Iya Bu. Nggak bisa Pak. Masuk Pak. Oh iya. Ya nanti Bu ya. Pokoknya Ibu nanti perhatikan dulu di sini aja. Nanti. Nah ini di sini ada edisi nggak? Kalau di sini tidak ada edisi, ini bisa dilewatkan Bapak Ibu ya. Ini subjeknya. Masukkan di sini subjek. Di sini subjeknya tentang apa? Ini kan supervisi pendidikan ya. Bisa dilihat di sini berarti supervisi. Pak Bondan. Masih berisik Pak, di-mute dulu Pak. Kayaknya unmute aja deh, mute semua aja. Baik Bu. Mute aja semua dulu. Oke. Siap. Berarti ini subjek tadi topikal ya. Ini subjeknya adalah supervisi pendidikan. Kalau yang biografi itu subjeknya berarti subjek orang, nama orang. Atau mungkin tentang keadaan daerah wilayah tertentu itu kondisi nama geografis. Oke. Baik, ini untuk nomor kelas DDC. Ini Bapak Ibu kemarin sudah belajar juga tentang bagaimana menggunakan DDC ya Bapak Ibu ya, oleh Bu Helen. Nah ini nomor panggilnya. Nomor panggilnya itu nomor kelas. Kemudian ini karena ini penanggung jawabnya satu orang, berarti ini harusnya ini. Dan huruf berikutnya adalah SS ini diambil dari huruf pertama dari judul buku ya. Di sini tidak ada ISBN. Catatan juga tidak ada di sini. Jadi bisa dilewatkan. Nah, ini lokasi koleksi daringnya ada di mana? Ini bisa Ibu tambahkan. Misalkan Ibu punya beberapa lokasi koleksinya. Misalkan di ruang layanan, kemudian juga ruang referensi,
koleksi reference, atau kalau di perpusnas itu ada koleksi naskah kuno, itu bisa dimasukkan di sini, ditambahkan saja di sini. Oke. Nah, ini jumlah eksemplar. Ini karena ini adalah pengadaan, maka masukkan lagi jumlah eksemplarnya. Kita beli sejumlah berapa eksemplar? 3. Nah, nomor induknya ini adalah auto ya, Bapak Ibu. Nah, tanggal pengadanya tanggal berapa? Kemudian juga di sini jenis sumbernya. Apakah dari pembelian, apakah dari hadiah, tukar menukar dan sebagainya. Kita pilih saja pembelian. Untuk nama sumber, nah ini. Kalau pembelian biasanya dia ada nama CV-nya. Kalaupun hadiah pun dia harus dimasukkan di sini, Bu, di sumber. Tadi sudah saya jelaskan di pertama kali di sini. Ketika akuisisi itu ada daftar nama sumber perolehannya. Ini harus dimasukkan juga Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan saja di sini nama sumbernya. Misalkan Erlangga. CV Erlangga biasanya sih. Bentuk fisiknya itu apakah buku, sumber elektronik, DVD, dan lain sebagainya. Karena ini dalam bentuknya buku, kita pilih buku. Kemudian untuk kategori, di sini kategori koleksi anak, koleksi umum, koleksi reference, dan sebagainya. Oke, kita pilih salah satu saja. Nah, ini untuk akses, ini bisa dipinjam atau tidak? Kalau bisa dipinjam, pilih dapat dipinjam. Kalau tidak, hanya bisa baca di tempat, kita pilih baca di tempat. Oke. Atau mungkin tersedia. Kita pilih salah satunya. Ini lokasi perpustakaannya di mana. Kalau misalkan tadi Ibu memilih nama perpustakaannya sudah diganti dengan nama perpustakaan sekolah Ibu, ya pilih saja perpustakaan sekolah Ibu di sini. Karena ini menggunakan demo program, maka di sininya pasti banyak lokasi perpustakaannya banyak sekali. Tapi kalau misalkan Ibu download sendiri menggunakan program versi yang terinstall atau standalone, itu ini hanya terbatas biasanya perpustakaan umum atau mungkin dan perpustakaan di sekolah Bapak Ibu ya. Ruang baca umum ini juga tadi berhubungan dengan administrasi di pengaturan umum. Ini ada lokasi ruang juga di situ. Nah, ini tersedia atau tidak? Atau mungkin sudah jadi. Ini rusak, kemudian dalam perbaikan, dipinjam, dan sebagainya. Ini pengadaannya. Ini dibeli dalam bentuk mata uang apa? Kemudian jumlah harganya berapa untuk per eksemplar? Saya masukkan saja di sini 35.000 misalkan. Nomor panggilan tadi kita copy saja. Ini. Oke, baik, setelah ini semua diisi, kita lihat lagi. Ini mau ditampilkan di opak atau jangan dulu, atau masih bisa diperbaiki. Kalau sudah bisa tampil di opak, pilih tampil di opak, kemudian simpan. Jangan lupa untuk disimpan dahulu. Nah, ini sudah masuk di sini. Ini adalah koleksi yang ada di perpustakaan kita. Itu sudah masuk ke koleksi. Nah, oke, kita masuk ke katalog. Ini juga sudah masuk. Ini katalognya. Jadi langsung masuk ke katalog ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat lagi di sini. Sama seperti tadi. Hanya saja dia tidak ada untuk pengadaannya. Jadi untuk perolehan sumber perolehannya, kemudian juga untuk asal
perolehannya, apakah dari hadiah atau dari dari pembelian atau dari hadiah atau tukar menukar. Kemudian harga juga tidak ada di sini. Nah, ini dicentrang lagi, tabel diopak atau tidak. Simpan. Nah, untuk tugas saya, kita sampai mencetak kartu katalog Bapak Ibu ya, lewat in the slide. Oke, selesai. Nah, ini tadi koleksi yang kita buat. Ini ada pembedanya adalah saya. Kita klik di sini. Kemudian kita jangan tampil diopak tapi cetak kartu katalog. Itu tugas saya untuk hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi klik dulu data katalognya tadi kita buat. Lalu ketik di sini aksinya itu adalah cetak kartu katalog. Ini ada pilihan apakah utama, judul, atau semua. Hanya minta katalog yang utama saja Bapak Ibu ya. Hanya satu saja, kemudian cetak proses, klik prosesnya. Nah, ketik proses ini nanti Bapak Ibu silakan dinamakan. Misalkan praktek. Tutorial pertamanya lah Pak. Baik. Nanti sebentar Bu ya, saya jelaskan sampai selesai dulu ya. Nanti aja, pertanyaannya nanti aja Pak. Saya selesaikan dulu tugasnya ya Bapak Ibu ya. Jadi biar paham, nanti ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Tenang. Ya, baik. Bapak Ibu save. Nanti ini file ini yang akan diunggah di LDK. Dikirim lewat LDK Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini. Gitu. Ini yang akan nanti di-share di LDK. Kirimkan tugas ini nanti di LDK. Sama seperti yang lain Bapak Ibu ya. Oke. Baik, sekarang sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Pak, pengumpulan tugas saya Pak Rosman Pak. Pak, yang tadi di-share lagi Pak, contoh yang mau di Pengumpulan tugasnya nggak bisa muncul Pak. Ini kan saya Pak Bondan. Sebentar. Saya ketinggalan. Masa dikatakan masalah sisi Pak. Tolong contohnya tadi Pak yang hasilnya. Saya sebentar satu-satu Bapak Ibu ya. Saya kasih dulu untuk ini yang sudah resen. Coba tolong yang resen. Pak Bu Rosman ya? Atau Pak Rosman? Tanya Pak. Siapa? Pak Imam. Ya Pak. Untuk pengendalian data itu yang harus kita mulai dari akuisisi dulu atau dari katalog dulu Pak? Jadi gini Bapak Ibu. Jadi untuk koleksi ini kita lebih ke ini dulu Pak pengembangan koleksi dulu Bu. Ke akuisisi dulu. Ya, jadi dari akuisisi itu kan ada nama sumber perolehan, itu masuk ke buku induk dulu Bapak Ibu ya. Masuk ke buku induk. Kemudian nanti setelah dari situ itu secara otomatis nanti masuk ke katalog juga sih sebenarnya sih Bapak Ibu. Amanda tuh lagi lah masukin dulu. Apakah itu harus diisi semua Pak? Untuk akuisisi itu Pak? Oh, kalau di akuisisi ya. Jadi kalau ke akuisisi itu kan kita misalnya beli tiga eksemplar ya. 3 eksemplar itu nanti udah otomatis tuh Bapak Ibu. Untuk eksemplarnya. Ada nama kelas. Bentar. Panggil Bella dulu. Oke. Baik, Pak Samsul. Pak Imam, sorry. Ya, belum tadi
Ini Pak Imam ya, apa namanya? Kalau misalkan tadi ke akuisisi, itu kan ada 3 eksemplar Bapak Imam ya? Iya Pak. Yaitu nanti otomatis dia masuk ke daftar koleksi kita. Nah, itu juga bisa sekaligus juga nanti karena dia juga ada data katalog juga, itu nanti masuk ke katalog juga Pak. Oh gitu ya. Iya. Makasih Pak, makasih. Sama-sama Pak. Monggo yang lain nih kalau mau tanya. Ya, yang sudah angkat tangan nih, Bu Rosman. Bu Rosman tadi mau tanya, silakan Bu. Laki-laki Pak. Oh Pak Rosman, sorry. Maaf. Silakan Pak Rosman. Itu kan begini Pak, kan yang tadi di demokan itu kan Indes Pak. Kan kebetulan saya di sini di Bone itu sudah 7 tahun itu yang kita gunakan adalah Slim. Ya. Tidak apa-apa nanti pada saat tugas saya menggunakan Slim, tidak apa-apa atau bagaimana Pak? Pada dasarnya kami untuk tugas ini biasa ragam itu Bapak kayaknya English Lite ya Bapak ya. Nah kalau nanti di instansi Bapak itu di sekolah Bapak itu pakai Slim itu memang dari sana kebijakan. Tapi untuk praktek ini kita menggunakan Slim, English Lite ya Bapak Ibu ya Pak ya. Nanti judul bukunya itu yang itu Pak, yang di tugas. Yang apa lagi? Yang di LDK. Itu tadi saya sudah unggah file tugasnya. Silakan dikerjakan untuk tugas yang itu Bapak ya. Oh iya, makasih banyak Pak. Ya. Baik. Sebentar. Pak Amin Kurniawan. Ya Pak Amin, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Bondan. Ini kalau lihat dari Indislight, kalau akuisisi kan perusahaan yang menerima atau CV yang bekerja sama dengan kita ya kalau pengadaan buku ya. Iya. Misalkan kalau sekolahan kita kan pengadaan buku biasanya kan pelajaran Bapak. Kalau pelajaran ini nanti langsung disumbangkan ke siswa yang tidak mampu. Untuk aplikasinya ini pripun untuk buku yang disumbangkan ini? Yang satu ya. Sekarang udah enggak. Yang kedua, bisakah kita katalog lebih cepat menggunakan one shot? Ini mau didemokan katanya pakai Mark, iya. Iya. Copy cataloging Pak ya. Iya. Baik. Jadi begini, memang salah satu kelebihan dari InDeSlide itu kan karena form datanya itu adalah Mark ya. Nah itu bisa copy cataloging dari berbagai perpustakaan di Indonesia dan bahkan juga di dunia dengan IFLA atau LC. Nah ini caranya seperti ini Bapak Ibu. Saya share lagi. Oke. Di katalog masalah ini. Di entity katalog ini nanti salin katalog Bapak di sini. Salin katalog. Kemudian ini ini dari opaknya Perpusnas, kemudian juga dari LC. Ini banyak sekali, tapi kita lebih ke ini dua sih, dari Perpusnas dan dari LC, lebih di Amerika. Oke. Nanti Bapak tinggal sebentar. Oh ini nggak ada salah. Misalkan di sini ya. Jadi pilih saja salah satu dari opaknya Perpusnas atau dari LC, kemudian juga pilih apakah mau dari pengarangnya, dari judulnya, kemudian lokasi penerbitnya, subjeknya, atau mungkin yang kita tahu adalah ISBN-nya, itu bisa kita tuliskan di sini. Misalkan, iya nih, tadi teknologi pendidikan, saya contohkan telusur.
Tapi salah satu PR yang ada di kami itu ketika di copy cataloging mungkin nggak semuanya muncul di sini. Ketika dia ada beberapa item, mungkin yang di atas 100 item, ini nggak bisa muncul di sini. Jadi harus lebih spesifik lagi. Nah, kita pilih salah satu saja. Sekarang ini, judul definisi teknologi pendidikan. Nah, ini nanti otomatis langsung masuk ke data bibliografi di sini. Ini adalah form mark. Ini mark base, kita bisa tampilkan saja secara sederhana. Ini tampilkan sederhana. Ya. Nah, ini seperti ini formnya. Ini ruas-ruasnya seperti tadi. Hak judulnya tidak ada. Ini penanggung jawabnya siapa. Jadi seperti itu tinggal kita simpan kemudian selesai. Jadi otomatis nanti langsung masuk ke daftar katalog. Ini langsung masuk ke sini Bapak Ibu ya. Jadi begitu Pak prosesnya Pak. Tadi Pak siapa Pak Amin ya? Ya. Begitu Pak Amin ya. Kalau misalkan e-booknya itu punyaan saya itu kesulitan upload, gimana ya? Konten digital Bapak ya? Iya. Oke, sebentar. Konten digital itu ada di sini, daftar konten digital. Coba kita lihat di entry katalog, ada nggak di konten digitalnya? Ada tapi di sini. Dia. Ya Pak, dari siapa Pak? Dia Purnomo. Saya agak lupa nih Pak untuk di koleksi digitalnya Pak. Nanti saya cari dulu Bapak ya. Oke. Ya, PR buat saya nih Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Bondan. Sama-sama Pak Amin. Untuk yang lain silakan. Maaf, Dwi Budiati. Ramania. Ibu Dwi kan? Saya Bapak Dwi. Ibu Dwi Iya. Ini jadinya saya ketinggalan. Iya. Sudah sini yang tempatnya di sini ya. Itu sama nama Udah pulang lebih. jadinya masukin Ngomongin juga atau apa? tugasnya itu lain dari mana masukkannya. Siapa? Maaf Bu, suaranya agak jauh jadi kurang jelas. Kenapa Bu? Saya ulang ya Pak. Tadi kan saya masuknya itu ketinggalan. Iya. Soalnya muter-muter ada suaranya Pak. Nah sekarang yang saya tanyakan itu dulu aja. Gantinya kan membuat katalog. Nah, yang harus kita lakukan itu. Oh ya udah, dulu aja ya. Tadi udah pulang soalnya. Masuk ke katalog, terus entry katalog, terus gimana gitu sampai mana gitu Pak, tolong dijelaskan dulu Pak. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau untuk sekedar katalog saja bisa langsung dari katalog, kemudian entry katalog di sini.
Nah, ini nanti di sini entry kok. Ini entry katalog ada di sini. Ini katalog ini hanya sebatas deskripsi bibliografis. Tapi kalau misalkan ada pembelian koleksi, ke akuisisi dulu Ibu ya. Ke akuisisi, jumlah daftar nama perolehannya dari mana, kemudian di situ ada jenis perolehan, kemudian juga ada biaya yang dikeluarkan, kemudian harga bukunya dan sebagainya di situ. Tapi untuk katalog bisa langsung dari sini Bu, entry katalog. Nah, ini judul, nih data ini nanti diisi Bu, Ibu ya, data bibliografisnya. Tadi sudah kita praktekkan, Ibu menyimak kata tadi Bu? Kalau ketinggalan? Iya, sempat menyimak Pak, tapi ada bagian yang masih belum mengerti mengenai apa saja tadi ya. Jumlah halaman. Awal kan judul, setelah judul subjudul, anak judul, terus tanggung jawab itu pengarang ya. Tempat terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, kalau ada rumawinya, koma, ilus, terus hanya ditulis ilus gitu aja ya Pak ya, ilus titik. Iya, ilus titik. Dimensi itu untuk tinggi bukunya. Iya. Terus setelah sampai ke lokasi koleksi daring, itu lari kemana Pak? Oh, berarti Ibu di akuisisi tadi ya? Ya. Oke. Lokasi koleksi daring itu adanya di ini Bu, pengaturan umum, sini administrasi. Nih, ini kan lokasi perpustakaan Bu ya. Lokasi perpustakaan, kemudian lokasi ke daring, sorry. Maaf. Tapi layarnya enggak muncul, Pak. Share screen-nya. Maaf, saya lupa. Oke. Ini lokasi koleksi daring ya? Ya. Nah, koleksi daring ini di perpustakaan Ibu ada nggak? Kalau misalkan ada, ini nanti dimasukkan Bu alamat alamat webnya di sini. Lokasi koleksi daringnya. Ini biasanya perpustakaan digital Bapak Ibu ya. Kalau saya belum menerapkan berarti nggak usah diisi Bu. Nggak apa-apa kok. Ini dikosongin nggak apa-apa. Ya. Gitu. Nanti setelah ini selesai, ini kan tadi sudah ya di catatan, kemudian juga bahasa, apakah bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa bentuk karya tulisnya seperti apa. Nah ini nanti tinggal disimpan saja Bu. Langsung simpan ya Pak. Klik simpan, kemudian klik selesai. Dan nanti Ibu bisa cek di sini apakah sudah masuk di daftar katalog. Nah ini di sini sudah masuk atau belum? Biasanya kalau yang kita baru saja selesai langsung di sini Bu. Ini tadi saya sudah masuk berarti sini ya, supervisi pendidikan Ariwung AJ. Tuh. Oke, baik sudah paham Bu? Iya, habis itu langsung kita centang, terus langsung dicetak gitu. Ya, jadi di katalog ini, sebentar saya scan lagi. Di katalog ini nanti kita centang dulu, misalkan tadi, nih ya, ini kita tampil di opak, ini nanti kita pilih aksinya. Apakah mau ditampilkan di opak, apa kemungkinan ketika sudah tampil apakah mau di nonaktifkan lagi, jangan ditampilkan di opak lagi, klik kemudian proses, atau mau dicetak kartu katalog, masukkan di sini. Mungkin sekarang ini dulu cetak kartu katalog. Nah ini cetak kartu katalognya, katalog entry utamanya, apakah katalog judul, katalog subjek, katalog pengarang tambahan, seri atau semua. Ini nanti tinggal dipilih, kemudian klik proses. Nanti muncul filenya seperti ini Bu. Untuk filenya adalah seperti ini. Nah ini tinggal di print saja Bu. Gitu. Nah ini nanti yang dikumpulkan ke saya ya. Ya, berarti tinggal dikumpulkan kayak di LDK itu bentuknya seperti ini. Tapi jangan lupa pastikan lagi judulnya.
judul dari filenya Bapak Ibu ya, praktek katalog. Yang ditampilkan screenshot-nya ini apa filenya, Pak? Yang ditampilkan itu saya minta hanya ininya saja, Bu. Ya, yang dikirim ya, Pak. Iya, saya nggak minta banyak-banyak kok, Bu. Karena waktunya juga hanya sebentar dan saya juga harus mengkoreksi karena besok sudah harus jadi, Bu. Nilainya sudah harus masuk ke LDK. Jadi bisa langsung diolah. Iya, sudah Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Baik, untuk berikutnya Bu Ratih, silakan Bu. Bu Ratih? Tidak ada, kita lewat untuk Bu Pak Marta Wibowo atau Bu Marta Wibowo nih? Seperti yang laki-laki ya. Silakan Pak Marta. Marta Pak, perempuan. Oh, Ibu. Waduh, saya salah lagi. Ya, silakan Bu. Yang Pak mau nanya. Oh, nanti Bu Ratih nanti ya, setelah ini ya. Ya, Bu Marta silakan Bu. Iya Pak, mau nanya kalau untuk tajuk pengarang utama itu sebenarnya namanya dibalik atau enggak? Sama kalau ada editornya diisi lagi nggak gitu? Ya, jadi gini, kalau untuk tajuk pengarang utama itu kan nama yang dibalik itu hanya nama marga, kemudian gelar bangsawan, itu singkatan. Tadi itu AJ itu singkatan, berarti namanya dibalik, gitu kan? Ariwung, AJ. Kemudian gelar kebangsawanan, gelar pelorehan, kemudian juga ada gelar pendidikan, misalkan dimasukin ke BRS siapa gitu. Berarti kalau misalnya contohnya Albert Einstein, berarti penulisannya nanti Einstein dulu, berarti ya, nanti karena di luar itu marganya itu biasa nama keluarga, nama family-nya itu biasa di belakang Bu. Oh iya. Boleh Pak. Kecuali nama Indonesia ya, nama Indonesia nggak perlu dibalik kecuali nama marga ya. Berarti satu lagi Pak, nanti dalam penulisan labelnya ada nama yang posisinya dibalik, ada yang enggak ya Pak ya? Betul nggak? Yang mana Bu? Label? Posisi pelabelannya nanti. Maksudnya misalnya Bon dan Ali, misalnya nggak dibalik, berarti kan nama depannya Bon aja kan, BON aja. Iya. Iya Bu. Betul gitu nggak Pak? Benar. Kalau tadi Hariwung itu ya, itu Har berarti nama. Tiga huruf pertama ya dari pengarang. Ya. Oh ya udah gitu aja, makasih Pak. Baik, Bu Ratih silakan Bu. Bu Ratih. Silakan Bu. Di unmute Bu. Berarti lewat. Oke Bu Kartini, saya minta Bu Kartini Nasution, silakan Bu. Ya Pak. Ya gimana Bu? Saya mau tanya yang soal tugas itu ya Pak ya. Iya. Jadi kita nanti masuknya ke katalog itu. Ya, ke katalog. Langsung ke entry katalog. Iya. Diisinya berdasarkan yang tadi soal itu gitu dimasuk-masukin. Iya, benar Bu. Data bibliografi dimasukkan ke katalog ya Bu ya. Oh, terus tadi yang untuk lihatnya di mana tuh Pak? Untuk kalau udah dimasukin simpan kan? Oh, di daftar katalog Bu. Daftar katalog langsung. Katalog. Iya. Yang ininya untuk upload itu? Uploadnya jadi nanti Ibu setelah ini dicetak kartu katalog kan muncul file seperti ini Bu ya. Maaf saya belum share screen. Ya nanti muncul hasil akhirnya seperti ini Bu, bentuk katalog. Itu dari daftar katalog pertama ya? Iya, dari daftar katalog Ibu centang atau klik, Ibu pilih apa namanya? Yang kita masukin tadi ya, sesuai yang itu tadi soal kita masukkan.
Nanti Ibu aksi. Di sini ada aksi, Bu. Iya, aksi ya. Ini klik cetak kartu katalog. Nah, cetak kartu katalog ini apakah mau utama, kemudian judul, subjek. Tapi saya minta yang utama saja, Bu, Ibu ya. Ya, utama terus kemudian proses. Ya, muncul nanti untuk merubah nama file, menyimpan dalam nama file itu nanti Ibu kasih judul aja praktek kerja perpustakaan. Iya. Kasih nama. Nanti tinggal diunggah ke LDK, Bu ya. Oh iya, seperti biasa ya itu unggahnya. Iya. Oh iya, gitu aja, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ibu Pak Samsul, ada Pak? Atau nggak jadi nanya? Nanya Pak ya? Oke. Ya. Silakan Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Bondan atas waktu diberi kesempatan untuk bertanya. Sama-sama Bapak. Ya, saya tadi kan mencoba membuat di Inlis sekolah. Coba hanya saja kebingungan Pak. Masih bingung kan belum ada presentasi dari Pak Bondan tadi. Oh iya Bapak. Ya, sehingga saya tadi masih bingung, nyoba-nyoba. Terus seandainya sudah tercetak untuk dihapus gimana Pak? Menghapus katalog yang sudah ada misalnya karena ada yang salah gitu. Siap. Sebentar, saya share screen lagi. Jadi kalau untuk menghapus katalog itu tidak bisa langsung dihapus Bapak Ibu ya, tapi masukkan dulu ke karantina. Misalkan ini, masuk ke karantina dulu. Karantina data. Proses. Oke. Nah, di sini nanti ada karantina katalog nih. Muncul. Tadi self driving ya. Nah, ini bisa dihapus permanen. Baru bisa dihapus permanen. Tapi di karantina dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau menghapus itu ke karantina dulu. Nanti baru di sini bisa dihapus permanen. Ini klik proses. Ya. Oke, baik. Seperti itu Pak Samsul ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Afridayani Nasution. Silakan Bu Afrida. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Maaf Pak, kalau saya ini pertanyaannya langsung ke tugas kita nanti. Iya. Itu kan judul bukunya itu kan ada yang tebal di atas sama ada yang di bawah. Iya. Terus itu kan di atas ada juga tulisan inilah yang itu bla bla bla, ada 3 baris, itu termasuk subjudul juga nggak sih Pak? Enggak Bu, biasanya kalau judul itu hanya yang utama saja Bu. Jadi sebentar. Ini kan Renal Kasal ini hanya pengantar saja sih, tapi lebih yang utama itu self driving, kemudian anak judulnya di bawahnya, seperti itu Bu. Iya. Jadi anak judulnya yang di bawahnya yang iya. Di bawah. Terus untuk yang tajuk pengarang itu ada tajuk pengarang utama. Iya. Itu kita pilih nama depannya aja, jadi kita tulis nama depannya aja ya Pak? Enggak, itu nama lengkap Bu. Penulisannya sesuai dengan kalau tajuk pengarang utama itu sesuai dengan penulisan ya, misalkan kalau ada marga itu dibalik. Nah, tajuk pengarang kedua itu biasanya kan ada 2 pengarang nih, itu dimasukkan juga. Oh, jadi lengkap namanya? Iya. Sesuai dengan kaidah juga Bu ya, kaidah untuk penulisan. Jadi yang centang biru nama depan aja gitu. Sebentar Bu.
Ya, nama depan aja yang dicentang. Tadi Yang diklik. namanya lengkap. Iya. Nah, ini di sini juga ada pilihan nih, Bu. Isi. Edisi. Maaf, Oke. Pak, subjek Ya. tadi apa ya, Pak? Apa? Subjek. Subjek itu nanti tajuk subjeknya, Bu. Tajuk subjek kemarin Bu Helen sudah mengajarkan. Oh. Maaf, Pak, saya belum paham. Ya, kalau nggak salah kemarin kan Bu Helen itu mengajarkan klasifikasi ya, pengatalogan deskriptif, pengatalogan subjek. Nah, itu kan isinya ada didisi, ada tajuk subjek. Nah, tajuk subjek ini menggambarkan isi dari kayak semacam tema gitu, Bu. Tema untuk ininya. Apakah itu pendidikan? Pendidikan itu kan ada subdivisinya lagi tuh. Ada pendidikan orang dewasa, ada pendidikan sekolah, pendidikan anak gitu. Jadi seperti itu, Bu. Untuk tajuk subjek itu kita juga punya pedomannya juga, Bu. Ya, gimana Bu Frida? Saya sebenarnya masih bingung, Pak. Kalau catatan tadi, saya kelewat tadi yang untuk catatan, Pak. Yang mana catatan? Catatan, iya kenapa Bu? Nah ini kalau mas catatan itu biasanya kalau apakah dia ada catatan umum atau mungkin disertai oleh CD, bahan sertaan, kemudian juga biasanya ada tuh Bu di itunya di halaman kedua dari buku itu, halaman dalamnya itu, halaman setelah judul itu ada catatan. Misalkan ditujukan bagi siapa gitu. Itu ada catatan juga dari pengarangnya. Bisa memasukkan catatan di situ. Sejauh ini agak paham. Ya, memang ini agak sedikit rumit Bu Wiwi. Nanti ya tolong dibaca lagi mungkin materi-materinya nanti dari pengajar ya. Yang kemarin modulnya itu semua sebenarnya ada di situ Bu. Ya, baik Bu Frida. Silakan Bu Desmalinda. Ya Pak. Ya silakan Bu. Ya ini mau tanya Pak, ini kan di kita bukanya tadi kan masuknya di mana namanya? Dia mau ini slide Bu? Ya ini ya maksudnya untuk membuat kita masuknya untuk entry koleksi itu Pak kan? Oh iya. Entry katalog Bu. Entry katalog. Koleksi. Pak katalog koleksi Pak? Bisa dua-duanya sih Bu. Jadi kalau misalkan kita mau pengadaan, kita sudah membeli buku itu masuk ke entry koleksi. Itu pun ada katalogisasinya juga di situ, ada deskripsi bibliografisnya di situ kita masukkan. Tapi kalau untuk praktek ini, untuk nomor induk ini katanya kan otomatisasi Pak. Nah jadi memang sudah kita nggak perlu mesin lagi Pak. Nanti nggak perlu Bu. Itu udah otomatis. Iya. Nggak ada nama pengajar ya kan? Sama nggak nanti Pak? Kan kita entry koleksi. Nanti bisa kita pakai juga untuk katalog Pak. Bisa Bu. Entry katalognya. Iya. Jadi ketika kita sudah masukkan ini menjadi koleksi kita, kemudian juga kita sudah ini kan ada di sini juga ada ada data bibliografis juga yang dimasukkan Bu ya. Iya. Ini kan nanti kata entry koleksi. Ya. Saya klik Di atas kan ada kan di tadi ya ada data pengadaan, kemudian juga ada di IPC kan ada entry koleksi. Iya. Nah, nanti di bawahnya kan ada katalog.
kan entry katalog lagi. Nah, ini kita isi salah satu atau kedua-duanya kita isi, Pak. Entry di akuisisi juga kita isi entry koleksi. Jadi di gini, katalog Bu. kita isi juga entry katalog. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau ketika kita sudah pilih di akuisisi ini, nanti juga otomatis masuknya juga ke katalog juga otomatis sudah langsung masuk ke sini, Bu, ke katalog juga sih. Bisa langsung didaftar. Berarti satu aja tidak perlu kita isi dua-dua, Pak ya? Iya, salah satunya aja. Tapi kalau misalkan Ibu di pengadaan sama beli barang itu, saran saya sih lebih ke entry koleksi, Bu. Langsung di entry koleksi. Kemudian di situ kan ada jumlah koleksi, jadi masuk ke buku induk, Bu ya. Masuk ke buku induk, kemudian juga nanti Ibu jumlah eksemplarnya. Ini juga berguna nanti pada saat inventarisasi, Bu ya. Iya. Nah, nanti ini ada import data dari Excel. Nanti setelah kita input semua entry koleksinya, nah nanti kita tinggal ambil data dari Excel aja untuk daftar yang akan kita cetak, Pak. Ya, jadi gini, Bu. Kalau misalkan Ibu di entry katalog ya, Bu ya, itu kan ada template, kalau nggak salah sih, Bu. Bentar. Ada template, tapi isinya sebenarnya sih sama sih, Bu. Isinya itu sama dengan field-field yang ada di katalog ini. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Kalau katalog itu dia salin katalog itu dari website sih, Bu. Dari Perpusnas sama LC. Gitu ya, Pak. Ya, oke Pak, terima kasih, Pak. Baik, Bu. Bu Siti Nurhayati. Tidak ada, lanjut. Saya Pak, Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Punten, ini kan saya sudah mau mencetak gitu ya. Tiba-tiba pas saya lihat di daftar katalog itu ternyata sudah banyak postingan dari rekan-rekan yang lain gitu judulnya. Jadi untuk teman-teman, ini pekerjaan saya sendiri kok di mana gitu. Itu caranya gimana? Nah, ini juga salah satu yang agak bikin jadi untuk mengenali pekerjaan sendiri, terus ternyata pas saya lihat judulnya sama hampir banyak ya. Ini jadi banyak gitu, dikiranya punya saya sendiri tuh di aplikasi itu ternyata umum kan Pak ya. Iya sih. Gimana caranya Pak? Makasih. Baik, ini memang salah satu kelemahan juga ya dari sini. Kita mungkin gini deh. Kalau untuk di sini harusnya sih dia setting dulu di katalog, di perpustakaannya, Bu. Oh, di setting awal. Setting awal di pengaturan umum, kemudian juga ada di nama perpustakaan ya. Saya itu yang kepemimpinan gitu kan. Iya. Lihat itu subjeknya kan nama orang ya Pak. Atau topik ya Pak? Kenapa? Untuk penentuan subjek. Penentuan subjek. Apakah langsung driver mengemudi gitu di bahasa Indonesia kan? Ataukah justru tidak usah di set? Jadi nanti keterangannya belum di set gitu. Iya. Iya. Jadi gini Bu, kalau untuk ini kan self driving ya. Iya. Itu nanti ya lebih, kalau self driving itu kan dia menjadi driver atau passenger ya, penumpang atau passenger. Penumpang. Kemudian ya. atau penumpang. Ini sebenarnya bukunya ini tidak ada keterangan juga ya, harus. Boleh sih kalau mau itu di bahasa Indonesianya Bu, kalau tajuk subjek itu. Mengemudi ya Pak ya, kalau driver.
Iya, sebenarnya kalau kita baca bukunya, mungkin kita bisa lebih paham isinya. Karena kalau saya lihat dari bukunya ini, dari pengarang ini, Pak Renal Kasali, lebih ke arah dia itu lebih ke arah ke ekonomi atau mungkin motivasi, Bu. Biasanya seperti itu sih, kepemimpinan gitu kan. Tapi sayangnya ini nggak ada bukunya, jadi saya juga para CEO, ya ini terutama sih masalah ekonomi seperti ini, kata kepemimpinan sih. Tapi nggak apa-apa, nanti saya nggak terlalu mengutamakan yang subjek, yang penting prosesnya, Bu ya. Di sini saja, Ibu ada tajuk subjek online-nya nggak? Halo? Halo Bu Siti? Oh. Halo? Ya Bu Siti? Iya Bu Siti? Maaf, gangguan sinyal. Iya. Gimana Pak? Untuk subjek tidak usah di set lagi ya Pak ya? Ya diisi sesuai aja Bu. Jadi artinya boleh driver atau mungkin pengemudi. Iya. Karena ini juga saya tidak ada bukunya, jadi memang harus dibaca dulu Bu. Lebih ke arah tepatnya lebih ke arah mana gitu ya? Iya. Ini saya hasilnya justru saya karena melihat banyak judul, saya tentukan salah satu untuk subjek mungkin jadinya tidak ada gitu Pak. Di situ judul hanya di bawah ISBN-nya tuh Pak. Oh ya, baik. Punten ya Pak. Saya bingung pekerjaan saya di mana malah justru. Iya. Ya, soalnya saya biasanya kan diinstal di laptop masing-masing ya. Saya lupa kalau ini adalah kita share bareng-bareng masuk di sini. Iya. Jadi memang harusnya di nama perpustakaannya ini harus dirubah, terus kita masuk sign in, kita coba masuk di. Jadi gini, alurnya seperti ini. Ini saya coba keluar, maaf, saya share screen dulu ya. Iya. Keluar dulu nih Bu. Username ini slide. Kalau ngajain, tambah lagi yang lain. Ada aja. Udah gitu nih, ntar berubah nih. Ada berubah. Nggak tahu dari telepon. Seperti gini berubah lagi sih aku tuh. Kalau benda mati mungkin yang kali ini. Bersama ya berarti ya. Iya Pak. Oke. Oh Ibu lihatnya, tapi tadi sudah masuk ke daftar katalog ya? Iya. Oh BIP ID juga tidak bisa dilihat. Oke. Mungkin bisa dicek di sininya nih Bu nih, nomor panggilnya. Oh, nomor panggilnya. Ya karena kan tadi pasti nomor panggilnya itu berbeda-beda Bu. Ada yang RE. Iya Pak. Ini ada yang nomor kelasnya juga berbeda-beda. 155. Nah itu mungkin bisa dicek dari situ Bu ya. Oh iya. Baik Pak, mungkin saya akan ulang lagi. Setelah saya ulang, langsung saya ke menu untuk cetak kartu katalog. Coba Pak saya nanti. Oh ya boleh. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ya. Baik untuk Ibu Mas Toba. Bu Mas Toba?
lewat Bu Novita Hari. Ada Bu Novita Hari? Ya, Iya, ada Pak. Ya, silakan Bu. Gini Pak, untuk mengenai tugas ini, apakah perlu diisi yang manajemen sekolah tadi, nama sekolah dan lain sebagainya tadi perlu diisi juga? Untuk ini sih sebenarnya nggak, kalau untuk tugas ini nggak perlu Bu. Kan nggak perlu kan? Nanti langsung kita buat entry katalog aja. Iya, langsung entry katalog saja. Nanti pengadaan itu juga nggak perlu Pak, atau harus juga? Kalau untuk di sini kita nggak perlu pakai pengadaan dulu Bu untuk tugas saya ya, langsung ke entry katalog saja. Tapi kan tadi kan saya mencontohkan ketika kita mengadakan bahan perpustakaan, kita melakukan pembelian atau mungkin ada hibah, itu masuknya ke akuisisi. Dan di akuisisi juga sebenarnya ada untuk data bibliografisnya. Itu pun nanti masuk ke katalog. Tuh Ibu ya, di daftar katalog bisa dicek. Iya Pak, paham. Pak, kemudian penanggung jawab itu berarti pengarangnya Pak? Iya. Apa? Ada penanggung jawab itu kan ada pengarang, ada editor, ada penerjemah ya. Iya. Diisi semua atau salah satunya saja? Kalau ada penerjemah diisi semua Bu, lengkap. Kalau ada penerjemah, ada penerjemah, ada editor, itu diisi semua. Berarti pakai koma gitu? Iya, tapi kalau nggak ada ya lewatkan saja. Oh iya. Sesuaikan saja dengan data yang ada Bu ya. Iya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Oke, berikutnya Bu Widya. Silakan Bu. Ya, pertanyaan yang pertama Pak. Ya. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Amin kan tadi dijawab sama Bapak, itu salin katalog, itu pertanyaannya apa ya Pak? Saya tahu itu yang pertama. Kemudian boleh pertanyaan dulu Pak ya? Iya, silakan Bu. Yang kedua itu ketika kita entry koleksi, ketika kita Sebentar. Tapi tidak ketolak. Bu, saya unmute sebentar Bu ya. Nanti kita saya mute dulu sebentar Bu. Bu Widya silakan di-unmute lagi. Ya, silakan Bu. Ya, lanjut yang pertama, pertanyaan kedua Pak. Ketika kita entry data, entry koleksi ya Pak ya. Yeah. Itu katanya ada template-nya. Nah, saya nyarinya download template-nya itu di sebelah mana Pak? Jangan template Bu. Jadi pilihnya itu nanti dipilih dulu mau salin katalog dari mana. Oh, bukan. Itu tadi pertanyaan yang pertama. Oh, kalau buat sendiri maksud saya, Pak. Buat sendiri, biar cepat kita download template-nya. Kayak yang itu tadi, Pak, daftar keanggotaan. Tadi kan ada pilihannya download template. Untuk katalog nggak ada, Bu. Oh, gitu. Jadi nggak bisa kita biar cepat terus kayak yang masuk keanggotaan itu nggak bisa berarti, Pak, ya? Oh, nggak ada, Bu. Satu memang, Pak, ya? Harus satu-satu. Oh, gitu. Saya kira bisa cepat seperti itu. Ya, enggak. Memang untuk katalog, iya, silakan Bu. Untuk ketika kita entry bukunya ya Pak ya, datanya itu di entry yang diakuisisi itu Pak ya. Ya, jadi kalau untuk pengadaan ketika pertama kali pengadaan itu ya yang diisi dulu akuisisinya Bu, karena itu harus ada judul tahun pengadaan, kemudian juga asal sumber perolehannya dari mana, kemudian juga ada harga bukunya kalau misalnya itu pembelian, Bu ya. Iya Pak. Lanjut Pak, untuk yang harga ya Pak ya. Kalau hibah berarti dikosongi harganya ya Pak ya. Iya, untuk hibah harganya kosong. Ya. Kemudian ini maaf Pak, ini yang dari Pak Mamat pagi tadi, kalau nomor panggil buku ya Pak. Nomor panggil buku kan ini nomornya bukunya yang di atas, kemudian yang kedua itu 3 huruf pengarang, bawahnya lagi
Huruf pertama judul. huruf kecil dari judul. Nah, Iya. kalau itu ada 3 eksemplar, berarti di bawahnya C.1 atau C.2 gitu, buku yang kedua, atau C.3 gitu Pak ya. Itu kalau dari Pak Mamat. Tapi saya biasanya, setahu saya bimbingan dari Perpusda itu bukan seperti itu Pak. Apakah ada pedomannya? Apakah ada opsi lain seperti yang saya pakai itu, misalkan buku ke-1, ke-2, ke-3 itu dimasukkan ke dalam ini Pak, kan yang pertama tadi nomor, yang kedua ya baris yang ketiga yang 1 huruf judul dikasih strip 1, buku ke-1, misalkan M strip 1, kemudian yang kedua M strip 2, kemudian untuk selanjutnya. Nah, kalau saya pakai yang seperti itu karena dari bimbingan Perpusda seperti itu saya. Jadi yang saya tahu itu memang cukup hanya huruf pertama judul. Selebihnya itu kan masuk di buku induk Ibu ya. Jadi data koleksi. Di buku Pak, biasanya kan iya di ujung buku kan. Iya. Iya. Jadi memang kalau itu setahu saya hanya diajarkan hanya kelas, nomor kelasnya. Kemudian 3 huruf pertama itu huruf judul ya sama. 3 huruf pertama dari pengarang. Kemudian juga huruf pertama di bawahnya itu huruf pertama dari judul. Hanya seperti itu Bu. Karena semua itu kan nomor panggilnya sama Ibu ya. Yang membedakan itu hanya ketika dia pengadaan nomor induk dari bukunya. Masuknya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia harus pakai strip 1 atau mungkin titik 1, C1 seperti itu. Mungkin itu saya juga agak, soalnya yang saya tahu itu hanya seperti itu Bu, gitu. Jadi memang saya coba cari-cari lagi Bu untuk pedomannya, untuk pelabelan buku. Iya, karena buku saya terlanjur seperti itu gitu. M strip 1, M strip 2 sampai mungkin buku yang keempat berarti M strip 4 gitu Pak. Iya. Iya. Karena saya tahu cuma seperti ini. Baik. Nanti Bu ya, saya coba cari lagi. Pertanyaan dari Pak Amin tadi Pak. Pak Amin, baik. Untuk Pak Amin tadi memang pertanyaannya seperti ini Bu. Apakah kita bisa melakukan copy cataloging dari kan kalau di English slide ini format metadatanya adalah format MARC Bu ya. Machine readable cataloging itu sesuai dengan format yang digunakan oleh Perpusnas, kemudian juga dari Library of Congress di Amerika dan seluruh perpustakaan di dunia menggunakan format ini. Cuma kelemahan dari format ini adalah datanya itu terlalu luas Bu. Malah kadang dianggap di beberapa perpustakaan yang menggunakan format metadata lain itu bisa lebih simpel gitu. Jadi nggak terlalu luas seperti MARC. Karena MARC memang didesain untuk menampilkan sebanyak mungkin data bibliografis yang dari sebuah bahan perpustakaan. Itu jadi mulai dari bahasa, dari kemudian ya macam-macam sih Bu. Jadi nanti Bu bisa lihat beda di tampilan sederhana dengan di tampilan MARC, versi MARC-nya itu lebih kompleks yang MARC Bu. Error ya di sini. Oke. Ibu bisa lihat di entry katalog. Itu di atasnya itu ada tampilkan sederhana atau tampilkan MARC. Ketika Ibu tampilkan MARC, itu datanya banyak sekali. Seperti itu. Tolong di share itu Pak. Di layar. Share screen, baik. Oke. Jadi seperti ini. Ketika ini versi sebentar, ini tampilkan sederhananya ya. Ya agak lambat, kenapa ya? Baik, lambat sekali. Sebentar saya cek lagi di sini nih. Nah, ini tampilan sederhana seperti ini Bu ya. Tidak terlalu banyak
yang digali, tapi ketika kita tampilkan dalam format map itu banyak sekali unsur-unsur yang harus diisi di sini. Jadi memang buat beberapa pengembang sistem perpustakaan, mereka lebih cenderung untuk menggunakan format metadata yang lain yang mereka kembangkan sendiri. Salah satu contohnya mungkin yang digunakan oleh Kemendikbud itu menggunakan SLIMS. Kemudian juga ada dari universitas-universitas biasanya itu yang menggunakan sistem informasinya sendiri. Seperti UI itu pakainya Lontar ya, Lontar UI. Kemudian ITB itu pakai Ganesha, dan masih banyak lagi yang lain ya. Tergantung dari sumber daya mereka di bidang teknologi informasi. Biasanya mengembangkan itu, mereka punya sumber daya sendiri Bu, yang ahli di bidang IT, mereka mengembangkan sendiri sistem informasi atau sistem otomasi perpustakaannya. Gitu. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi untuk copy cataloging memang harus sama Bu. Harus sama dengan yang digunakan biasa itu Mac. Ketika saya belum pernah coba untuk ngoprek SLIMS. Di SLIMS ada nggak yang bisa copy cataloging seperti itu? Tapi biasanya sesama yang pengguna SLIMS sih biasanya. Mungkin yang dijadikan rujukan itu mungkin di Kemendikbud. Jadi begitu Bu ya? Ya, sebentar Pak. Satu lagi Pak. Iya. Yang terakhir Pak. Yang di katalog kan ada tracing atau jejak katalog ya. Itu kalau masuk aplikasi ini nanti tracingnya langsung nggak ada pilihan untuk menulis tracing Pak. Tracing Bu? Iya. Setahu saya tidak ada Bu di sini. Iya, berarti nggak perlu pakai tracing ya? Iya. Oh gitu ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Baik, untuk selanjutnya Bu Akmal Rohmana. Ya silakan Bu. Bapak ya, Akmal. sorry. Saya terus. Ya, oke, baik. Maaf. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, numpang nanya perihal tugas tadi Pak. Ini pas di entry katalog, kok ada pemberitahuan terdapat duplikasi pada judul utama dan penerbitnya Pak? Dari mute belum? Ya gimana Pak? Maaf. Jadi setelah dimasukkan identitas bukunya Pak, yang untuk tugas ini, terus mau disimpan ada pemberitahuan terdapat duplikasi pada judul utama dan penerbitannya Pak. Jadi dia tidak disimpan. Itu gimana Pak? Oh iya, gue benci. Ya sini ya, yang diduplikasi ini ya data ya. Iya Pak. Jadi setelah udah selesai semua nih, udah saya masukkan identitasnya semua, kolomnya udah diisi semua, terus ketika mau disimpan itu ada informasi terdapat duplikasi pada judul utama dan penerbitan. Gini Pak, bisa kali saja mungkin. Ini memang harusnya kan kalau misalkan di perpustakaan itu kan ya tidak ada duplikasi ya. Biasanya dari satu ini saja. Tapi kalau misalkan di sini mungkin Bapak bisa diakali untuk merubah sedikit, menambahkan angka di belakang judul Pak. Itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Nanti saya paham sih seperti itu. Oh iya Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Oke, baik. Untuk Pak Akmal, Pak Bu Irma. Bu Irma Afriani ada? Lewat? Oke, baik. Bu Ina Umna. Oh, ada. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih kesempatannya Pak. Baik Ibu, gimana Bu?
mau tanya Pak, setelah kita mengisi entry katalog yang di tugas itu kan, setelah kita isi datanya semua Pak, lalu kan di sana ada pilihannya selesai itu. Apa jadi kita memilih yang kita pilih itu selesainya atau nanti setelah itu setelah selesai data itu apa lagi yang harus kita lakukan gitu Pak? Jadi disimpan dulu. Disimpan dulu, Ibu kemudian klik selesai, nanti Ibu cek di daftar katalog. Biasanya masuk itu terakhir itu dia muncul langsung di nama awal. Coba. Oh, di daftar katalognya itu, Pak? Iya. Oh iya, terima kasih Pak. Baik Ibu. Oke, selanjutnya Ibu Inaha Umi. Ya, silakan Bu. Ya, silakan Bu Ina. Oh, di-mute lagi. Sebentar, Bu. Bu, di-unmute dulu, Bu. Sudah, Pak. Ah, ya, silakan, Bu. Mohon maaf, tadi kan saya terlambat, jadi saya ini bingung tugasnya yang tadi link yang dibagikan dengan slide, apa hubungannya, Pak? Oh, jadi ini tadi yang saya bagikan itu adalah link untuk demo programnya, Bu ya. Ya. Demo programnya itu ada di website. Nah, itu tadi linknya itu saya masukkan di LDK. Nah, Ibu klik dulu link itu. Ya. Kemudian masuk ke landing page dari ini Bu, seperti ini. Landing page dari ini slide. Ya, terus kalau sudah muncul ini slide-nya. Ya, nanti Ibu klik back office. Back office. Ya. Nanti sebentar, itu nanti Ibu masukkan username-nya itu ini slide. Dengan. Oh, ini slide sama dengan ya. Ya. Terus? Nanti Ibu sign in. Nanti pilih lokasi perpustakaannya. Langsung sign in saja, Bu. Ya. Ya, langsung sign in saja, terus umum. Tunggu dulu Pak, jaringan saya jelek. Oh iya, silakan Bu. Ya, tunggu dulu. Lupa ngerjain. Aduh. Atau saya catat saja Pak. Oh iya. Back office. Back office, kemudian Ibu masuk ke sign in. Ya, sign in. Ibu ketik passwordnya, username-nya itu ini slide. Ini slide. Ya, passwordnya ini slide sama dengan itu ada di chat Bu ya. Iya Pak, sama ya. Dengan terus. Itu nanti Ibu klik sign in. Ya. Pilih lokasi perpustakaannya Bu. Tunggu Pak, sudah muncul. Ini slide. Oh, jadi semua peserta dari perpusnas kita gitu. Bukan. Kalau gitu biasa setelah sign in. Ya, terus ya pilih lokasi perpustakaannya Bu. Ya, terus. Kemudian Ibu klik sign in. Sign in lagi. Nanti masuk ke di sebelah kiri, nanti masuk ke dashboardnya atau landing page-nya dari ini slide back office. Ya. Itu nanti di sebelah kiri Ibu bisa perhatikan share screen saya. Ya. Ini di sebelah kiri itu ada berbagai menu fitur-fitur yang ada di ini slide. Nanti ya, Ibu masukkan saja di bisa di akuisisi atau di katalog. Ya. Ini nanti ketik entry katalog Bu ya. Oh iya, entry katalog. Nah ya, Ibu silakan nanti di entry katalog itu ada field. Ini tampilkan sederhana aja Bu, jangan pakai yang mark. Nah ini tampilkan sederhana saja. Ini nanti Ibu isi field data bibliografis yang ada di tugas itu. Oh iya. Ya sesuai Bu ya. Nanti setelah selesai, Ibu setelah semua fieldnya diisi, Ibu klik simpan, kemudian selesai. Iya. Nah baik, nanti setelah itu Ibu masuk ke daftar katalog. Apa Pak? Yang kedua Pak? Daftar katalog Bu. Di menu katalog terus ada daftar katalog. Iya. Nanti Ibu cari yang tadi Ibu masukkan. Oh iya.
Ibu klik di centang yang paling sebelah kiri itu ada kotak kosong kecil sebelah nomor. Itu Ibu centang yang tugas Ibu tadi. Ya. Kemudian di menu atas itu ada bagian aksi, Bu. Aksi itu nanti di sini defaultnya adalah tampil di opak, tapi Ibu bisa pilih scrollnya. Itu bisa Ibu pilih cetak kartu katalog. Oh ya. Nah, cetak kartu katalog ini Ibu pilih yang utama saja, nomor 1, baru proses. Oh ya. Ya. Nanti hasil dari situ kan nanti ada pilihan tuh Bu untuk menyimpan. Nanti Ibu ya, beri nama saja praktek kerja perpustakaan, kemudian nama Ibu ya. Iya. Ya. Nanti dikirim ke LDK hasil dari itunya. Baik Ibu. Iya. Diupload di LDK ya Pak ya? Iya. Iya. Yes. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Iya. Bu Leni Susanti, silakan Bu. Bu Leni. Ini, Pak. Ya. Iya saya Pak. Ya. Pertanyaan saya Pak, ini kan saya masuknya dari akuisisi nih misinya. Iya. Terus di situ ada BIP BIP yang ini Pak. Yang mana, Bu? Bahan sertaan. Itu bahan isinya sertaan. apa? Kalau bahan sertaan itu misalkan jadi kenapa? Jadi bahan sertaan itu misalkan di bukunya itu memberikan bahan sertaan itu CD atau mungkin peta. Itu masukkan di situ Bu bahan sertaannya. Tapi kalau tidak edisinya, kalau misalkan di data bibliografis tugasnya itu tidak ada edisi, tidak perlu diisi Bu. Jadi sesuai dengan data bibliografis yang ada di tugas saya ya. Oh, itu cuma ada halaman Pak ya? Iya, ada cetakan juga nih, ada cetakan ke-20. Oh, berarti cetakan 20 Pak ya? Ya. Setelah itu baru masuk ke entry katalog Pak ya? Iya, entry katalog. Yang di bawahnya itu nggak usah diisi kan Pak? Kalau sudah diakuisisi, itu tidak perlu entry katalog lagi Bu, tapi di daftar katalog saja dicek nanti. Oh gitu. Iya. Oh, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Pak Ari Fauzi. Pak Ari, silakan Pak Ari Fauzi. Lewat Bu Afni Deseva. Bu Afni. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bapak, tadi sebenarnya saya mau menanyakan yang soal di daftar katalog itu ada banyak yang sudah di entry kan gitu kan Pak? Iya. Nah, ini saya usul aja Pak, bagaimana kalau untuk kita membedakan punya kita masing-masing, kita sepakat di satu bagian itu ditulis nama kita gitu Pak. Jadi jelas yang mana yang punya kita. Gimana menurut Bapak? Boleh. Jadi mungkin ditambahin di sini kan tidak ada editor ya. Editor ada ya. Editor ada, tapi mungkin ditambahkan saja penerjemah. Oh ya, boleh Pak. Iya, jadi di situ ya. Jadi penerjemah siapa? Penerjemah itu nama. Ya. Oke. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Sama-sama, makasih Bu masukannya Bu ya. Saya lagi udah coba berulang-ulang Pak, mau ulang-ulang lagi tapi kayaknya lagi lagi sibuk ya. Tapi kalau bisa sih Pak ya jangan sampai jam 5 gitu, kalau karena rebutan gitu kan Pak. Oh, baik Ibu. Nanti saya perpanjang lagi waktunya. Jadi di penerjemah ya Pak ya? Ya, di penerjemah saja. Oke, sip Bapak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny Pareka. Ya Pak. Iya. Ya Pak. Silakan Pak. Kedengaran suara saya Pak? Ya, terdengar Pak. Yang pertama tadi mungkin sama dengan Bu siapa tadi yang sebelum saya. Itu masalah penambahan nama biar nggak duplikat tadi Pak. Oh iya. Bu ya.
Bu Afni ya? Bu Afni. Ya, Iya. kemudian yang kedua Pak, saya mungkin ini untuk teman-teman juga. Ini kan sekarang posisi kami di akses di demo English Live Pak ya. Iya. Mungkin yang Pak Bondan itu yang English Live versi Perpusnas ya. Iya. Nah, yang di versi yang kami sekarang itu sering error ini. Itu Versi yang sekarang ya? Iya. Kemungkinan itu kalau menurut dugaan saya mungkin karena teman-teman sering merubah-rubah nama perpustakaan. Tadi kan Pak Bondan sempat menyarankan merubah nama perpustakaan. Iya. Jadi sekarang itu saya lihat setiap kali saya reload nama perpustakaannya berbeda terus. Jadi sering servernya sering down, Pak. Mungkin saya minta tolong sama Pak Bondan untuk umumkan ke teman-teman jangan dirubah lagi nama perpustakaan. Oh gitu. Jadi gini Pak. Bagian editor saja mungkin yang diganti nama kita. Ya. Jadi untuk masalah teknis ini memang sudah ada tim dari Pusdatin Pak ya. Jadi tergantung dari wilayahnya. Nanti mungkin Bapak bisa konsultasikan itu dengan Pak Aristianto. Cuma untuk saat ini mungkin bagi teman-teman yang lain tolong jangan dirubah lagi nama perpustakaan. Gitu. Oh iya. Ya baik-baik. Ya siap Pak. Baik. Ya, terima kasih. Baik. Makasih Bapak. Mohon maaf Bapak Ibu, berhubung waktunya juga sudah jam 3 ya, sudah waktunya masuk sholat asar. Mungkin untuk sesi praktek kali ini saya akhiri dulu Bapak Ibu ya. Karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah menjawab semua. Tapi nanti dilanjutkan saja, mungkin di Japri saya aja nggak apa-apa untuk materi praktek kerja ini. Silakan, saya persilakan. Pak Bondan. Berapa ya. Pak waktunya? Ini jangan lupa, saya minta ini Pak ya, link tutorial sama link ininya Pak, operasional English-nya Pak. Soalnya kita nggak upload juga Pak, kalau misalkan kita setelah diklat ini kita udah tahu ada English, tapi kita masuk saya pribadi itu Pak ya terkendala dalam hal masalah installnya Pak, seperti itu. Oh ya, baik. Iya. Siap. Nanti saya ini kan ya, saya berikan linknya di sini Pak ya untuk panduan. Nomor HP-nya Pak Bondan. Nomor HP-nya baik 08953. Jangan cepat-cepat Pak. 08. Iya. 953. 953. 8515. 8515. 2126. Ya. 0895. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Pak Bondan izin Pak Bondan. Iya silakan Pak. Pak Bondan bilang nomor HP-nya Pak Bondan. Menambahkan saja waktu pengumpulan tugasnya seperti yang diusulkan oleh Bu Afni tadi Pak. Mungkin kita masih banyak. Sampai jam berapa nih? Jam 7 ya? Mungkin jam 10 Pak. Jam 22 Pak. Pak, kalau ini kan harus saya periksa lagi Pak, harus saya nilai. Kan besok sudah penutupan. Kalau saya semakin malam, ada sedikit kelonggaran gitu waktunya Pak. Nah. Ya jam 6. Ini maaf, ini sengaja saya kasih hanya satu ini ya, satu tugas. Karena saya juga mengingat itu juga singkat sekali untuk penilaian. Jadi saya rasa kalau hanya untuk satu tugas ini nggak butuh waktu lama Bapak Ibu ya? Bagi yang ngerti, Jam 20 Pak, jam 20 Halo Pak. Pak Bondan, mungkin saya bisa bertanya nih mulai tadi. Iya. Jangan dulu Pak, jangan